hal yang pengen diomongin ya, tapi rasanya ketika mau ngomong ya tenggorokannya kayak berasa ngepaus sendiri dan gak bisa ngomong ya. Banyak yang mau diucapkan juga ya, tapi ternyata udah gak barengan lagi sama dia, dan entah gimana gitu ya teman-teman ya, entah di mana dia sekarang juga nggak ngerti ya. Ironis sih kadang-kadang ya, tapi begitulah kadangkala hidup ya teman-teman ya. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai ya yang diam-diam dia pendam selama ini, dia kepingin ngomong sama kamu tetapi nggak tersampaikan atau nggak terkatakan ya. Oke teman-teman, general reading ya, timeless reading, jadi umum buat siapa aja boleh, dan semoga ini adalah cerita kamu ya. Dan kalaupun bukan, ayo kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Timeless reading anytime kalian mau dengar boleh ya teman-teman. Still ada channel Oracle Card Indonesia, channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, silahkan kontak menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Oke ya teman-teman, sekarang gilirannya teman-teman Gemini ya, kita baca. Ayo kita baca yang diam-diam ya, dia pendam selama ini, pingin dia omongin ya, tapi masih belum tersampaikan. Oke ya, kita lihat dulu yang pertama ya teman-teman ya, ciri-ciri orangnya ya, kayak gimana sih orangnya ya, orang ini nih kayak gimana orangnya, kita lihat ya teman-teman. Bantu fokus ya untuk teman-teman Gemini ya. Oke. Well, yes, kita akan lihat dulu yang pertama ya, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Ada balance ya, cerita-cerita Libra, Venus, Moon di Cancer, dan juga ada strength Leo Sun ya. Balance, expression, dan strength ya. Kalau dilihat dari tiga ini ya, that means ini orang yang perasa ya, ini cukup perasa orangnya ya. Kita bahas satu persatu dulu deh ya, dari mulai balance ya teman-teman ya. Venus ya, Venus Libra, ini cerita-cerita tentang orang yang benar-benar apa ya, ngejaga banget ya keadilan, keseimbangan ya, hal-hal kayak gitu. Ada Libra di sini ya teman-teman ya, ada Libra. Libra ini tentang keadilan, keseimbangan ya, kestabilan ya, hal-hal seperti itu. Jadi dia paling nggak suka kalau apa ya, nggak suka melihat ketidakadilan. Kayak ini dong ya, kayak pahlawan pembela kebenaran dong ya ya. Dan ini sosok yang apa ya namanya, hampir kebawa emosi ya, gampang banget kesulut emosi, gampang banget terbawa emosi ya, hal kayak gitu. Orang yang cukup tegas ya, orang yang cukup kaku juga teman-teman ya, ada Libra di sana ya, kaku, tegas gitu. Terus cuman ya di balik ketegasannya, di balik kekakuannya, di balik kerasnya dia ya teman-teman ya, ini sebenarnya ya dalam hatinya dia yang paling dalam tuh, dia orang yang romantis ya, romantis. Terus habis gitu lumayan punya trauma cukup banyak ya teman-teman ya. Ini sebabnya mungkin dia apa ya, kayak membentengi dirinya ya, jadi kayak self defense mekanismenya dia ya, yang benar-benar harus yang kelihatan kayak tegas, kaku ya, supaya dia nggak tersakiti lagi ya, hal-hal kayak gitu. Ini cukup gengsian ya orangnya ya teman-teman ya, cukup gengsian ya seperti itu. Lalu kalau dilihat di sini ada Moon di Cancer ya, ini ya udah jelas lah ya, emosi perasaannya ya, gampang baper, gampang terbawa ya, hal-hal kayak gitu ya. Di expression ya, Moon cerita-cerita tentang hal yang selama ini dia pendam, hal yang selama ini ditahan ya. No wonder sih kalau ada cerita-cerita pada akhirnya yang dia pendem ya, nggak bisa diomongin ya. Ya karena salah satunya secara karakter kayak gini nih teman-teman ya. Jadi susah banget ya buat ekspresi. Orang yang sering kali dia susah ekspresi, suka nahan perasaannya sendiri ya, kayak gitu. Sering kali dia susah banget jadi dirinya dia sendiri karena ya dia sibuk banget yang namanya ngelindungin orang-orang yang di sekitarnya dia, yang dia sayangi. Sering banget buat sibuk kuat, kelihatan kuat gitu kan di depan orang-orang yang dia sayangi ya, kayak gitu. Cukup feminim teman-teman ya, cukup perasa, walaupun mungkin dia cowok atau cewek ya, tapi ini cukup feminim sih, gampang banget perasa ya, gampang banget baperan lah ya, kayak gitu. Lalu
cukup misterius ya orangnya ya teman-teman ya, misterius, termasuk gaya dan stylenya dia juga cukup misterius ya kayak gitu. Nah lalu juga nih cukup berwibawa ya orangnya, bener-bener yang kayak apa sih ya, dia diem, nggak terlalu banyak ngomong sih ya kayak gitu ya. Bisa pendiam banget ya, bisa kadang-kadang pendiam banget, tapi kalau pas kadang-kadang ketemu yang cocok banget ya bisa ngomong ya, bisa bisa bicara lah ya, bisa bisa cerewet gitu ya. Cenderung orang yang kayak kelihatan sederhana ya teman-teman ya, bukan orang yang mengutamakan sisi kemewahan finansial yang kelihatan glamor gitu tuh enggak ya. Jadi bener-bener kayak kelihatan sederhana kayak gitu. Umumnya tinggi badannya rata-rata ya, standar lah ya, kadang nggak apa sih, kayak nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek gitu juga ya, standar lah teman-teman ya kayak gitu. Bentuk badan biasanya proporsional sih ya kalau di kartu ini teman-teman ya. Seperti ini, termasuk orang yang bisa memahami dan merawat diri dengan baik ya. Jadi kayak apa sih, dia peduli lah sama penampilan ya kayak gitu. Lalu ada strength di sana, ini cukup cukup ini ya, dari depan sampai belakang ini ya, 3 kartu ini menunjukkan secara sisi emosionalnya dia cukup emosian dan tidak sabaran ya. Gampang banget kesulut emosi teman-teman. Tapi sebenarnya selain gampang kesulut emosi dan gak sabaran ya, ini orang yang ini nih apa namanya, cukup disiplin ya, cukup disiplin. Lalu juga disiplinnya tadi juga kita dapat ya dari Libra juga ya teman-teman ya, di Leo-nya juga nih teman-teman ya, disiplin, lalu cukup percaya diri orangnya ya, cukup berani teman-teman ya, seperti itu. Ini hidupnya nggak gampang ya, tadi kita udah bahas di depan ya, traumanya banyak ya, ini juga keluar lagi nih teman-teman ya. Orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan ya, seperti itu. Dan dia nggak suka sesuatu hal yang apa ya, kayak dirahasiain dari dia, padahal dia itu suka menekan perasaannya sendiri gitu ya, dia suka menahan perasaannya sendiri, dia suka berahasia dengan perasaannya sendiri, tapi dia paling nggak suka orang yang berahasia sama dia ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya lucu kan ya. Dia suka dengan keterbukaan dan apa adanya. Cuman ya untuk dia sendiri ya, dia gampang banget untuk nyimpen atau mendem perasaannya sendiri. Lah, lucu kan ya kayak gitu teman-teman ya. Termasuk sosok yang apa ya, suka dengan hal-hal yang mistik ya, seperti itu. Lalu juga sebenarnya dia sih secara kepribadian lebih ke introvert ya, lebih ke seperti itu. Oke ya, ciri-ciri fisiknya bisa jadi dia usianya sama, bisa jadi usianya lebih muda juga ya. Kalau tingginya sih ya rata-rata lah ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini ciri-ciri orangnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita bakalan baca, kalian udah kenal lama belum sih ya, kalian udah kenal lama belum gitu. Ada cerita-cerita vision Sagittarius Jupiter ya. Kalau dilihat di sini ya, ini udah kenal lama sih teman-teman ya. Ini kalian udah kenal lama. Terus ya sekarang kita baca typically orangnya kayak gimana secara sifat, dan sebenarnya apa sih hubungannya sama kamu ya. Coba kita lihat sebenarnya apa sih hubungannya sama kamu ya. Tunggu, kita lihat 3 ya teman-teman. No, only one ya. Satu aja deh yang spiritual ya, Pisces, Neptunus. Jadi kalau misalkan dilihat di sini hubungannya sama kamu ya, hubungannya sama kamu. Kalau dilihat dari kartu spiritual ini ya teman-teman ya, ini bisa jadi hubungannya sama kamu ya. Dia adalah seseorang yang punya kedekatan emosional ya sama kamu, artinya dekat secara emosional. Nggak harus dekatan secara jarak ya teman-teman ya, tapi secara kedekatan secara emosional ya, seperti itu. Lalu juga kedekatan perasaan ya, seperti itu. Ini bisa jadi hubungan karmik sih ya, artinya hubungan karma ya. Jadi di kehidupan masa lalu mungkin ya, sekarang ini mesti ketemu lagi, mesti mesti benar-benar yang namanya menyelesaikan hal-hal yang masih belum selesai. Bisa jadi seperti itu sih ya. Oke ya teman-teman, ini hubungannya sama kamu ya. Terus apa sih yang dia pendam selama ini sama kamu ya, yang nggak bisa diomongin, yang nggak bisa diutarakan sama kamu tuh apa aja ya. Coba kita lihat, ada transformation, lalu ada emotion, dan juga ada love. OMG ya.
Ada transformation, emotion, dan love ya. Transformasi ini jelas masa-masa perubahan ya. Jadi kalau misalkan ditanya ya, eh ada masa ya dimana ketika sekarang ini dia kepingin banget ngomong sama kamu bahwa hey, ini loh, kamu lihat aku, look at me ya, aku tuh udah berubah banyak loh gitu, aku udah melakukan banyak perubahan loh. Dan hidupku sekarang ini jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin pas waktu apa namanya kamu lihat gitu ya, seperti itu. Jadi dia kepingin banget ngomong bahwa dirinya itu sudah melakukan perubahan banyak dan banyak sudah berubah gitu ya, banyak berubah gitu ke arah yang lebih baik ya. Tentunya ini menurut versinya dia ya teman-teman ya, seperti itu. Bahwa ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Lalu juga ya dia merasa ya bahwa dia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ini barangkali kemarin-kemarin hubungan kalian adalah hubungan yang gak gampang ya, hubungan yang penuh ujian, cobaan ya, seperti itu. Dimana mungkin emosinya dia juga luar biasa banget ya. Tadi juga kita udah lihat di depan ya, emosinya gak karu-karuan, orang yang gak sabaran banget ya, seperti itu. Dan dia merasa dia sudah berubah banyak ya, seperti itu. Jadi dia kepingin banget kamu tuh ngelihat dia, perubahannya dia ya, bahwa ini hey, ini loh, aku udah berubah nih, aku udah jauh lebih baik secara emosi, perasaan, secara sabaran aku juga udah meningkat jadi lebih baik ya. Dia kepingin banget ngomong seperti itu, tapi nggak nyampe teman-teman ya. Dan ya yang paling penting adalah dia kepingin banget ngomong bahwa dia itu adalah orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, tulus cinta sama kamu ya, seperti itu. Tapi itu kayak nggak terungkapkan gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan ditanya apa sih yang dia pendam dan dia kepingin ngomong sama kamu ya, dia tulus banget ya sayang sama kamu, dia tulus mencintai kamu ya. Dan juga dia sudah melakukan perubahan ke arah jauh yang lebih baik ya, ke arah yang jauh lebih baik, dan udah nggak seperti dulu ya, kayak gitu. Jadi dia kepingin ngomong sih perubahan-perubahan yang kayak gitu ya sama kamu. Oke ya, teman-teman, untuk apapun dan bagaimanapun orang yang hadir dalam kehidupannya kita ya, dan mereka semua yang diam-diam mungkin punya perasaan sama kamu, diam-diam punya hal-hal yang baik ataupun kurang baik sama kamu ya, yang penting kita mendoakan yang terbaik saja ya buat masing-masing ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya teman-teman ya, dengan tema yang berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.